Hello, bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue à mon vidéo. Et dans ce vidéo, je voudrais bien de parler sur l'article indéfini en français. Ya, halo apa kabar semuanya? Selamat datang di video saya, dan di dalam video ini saya akan berbicara mengenai artikel indefini atau undefinite article dalam bahasa Inggris. Oke, di dalam video ini nanti kita akan melihat bagaimana penggunaan artikel indefini atau undefinite article dalam penggunaan dengan nomina dalam bahasa Prancis. Oke, kalau kita bicara mengenai nomina, maka kita juga harus mengerti bahwa di dalam aturan bahasa Prancis, nomina dibagi menjadi dua jenis, atau nanti kita akan mengenal istilah le genre de nom. Kemudian dalam penulisannya, nomina nanti selalu dilekati oleh artikel yang mengikutinya. Itu nanti penulisannya l'article plus le nom, atau artikel dulu baru diikuti oleh nominanya. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa le genre du nom atau kategori nomina dibagi menjadi dua, yaitu nomina masculin dan nomina feminin atau masculin et féminin. Kita bisa mengetahui jenis masculin atau feminin apabila kita bisa melihatnya di dalam kamus. Jadi kamus yang lengkap akan diikuti dengan jenis nomina tersebut. Jadi atau kalau misalnya ada kata, kemudian ada tanda N sebagai penunjuk nomina, kemudian di belakangnya diikuti dengan M, berarti kata tersebut dikategorikan nomina maskulin. Demikian juga apabila ada sebuah kata, kemudian diikuti dengan N, kemudian ada F, artinya bahwa nomina tersebut adalah nomina femina. Ya, sekarang kita bicara mengenai artikel. Artikel dalam bahasa Prancis ada tiga. Yang pertama adalah indefini, yang kedua defini, dan yang ketiga adalah partitif. Penggunaan artikel indefini, defini, dan partitif untuk sebuah nomina ditentukan atau dipengaruhi oleh jenis kata benda dan juga konteks dari sebuah nomina itu digunakan dalam kalimat ataupun dalam sebuah percakapan. Nah, artikel sendiri seperti tadi dibedakan menjadi artikel indefini. Artikel indefini terdiri dari un, une, de. Kalau dalam bahasa Inggris, un dan une bisa kita pahami sebagai atau en. Sedangkan de adalah some atau few. Yang kedua adalah artikel defini. Artikel defini atau definite article terdiri dari le, la, dan le, atau dalam bahasa Inggris adalah the. Kalau tadi ang digunakan untuk maskulin, maka le di sini adalah artikel defini untuk maskulin. Une adalah ang defini untuk femina, maka definite artikelnya adalah la. Sedangkan undefini untuk bentuk jamak de mempunyai defini pada le untuk artikelnya. Bentuk yang ketiga dalam artikel bahasa Prancis adalah partitif. Terdiri dari du, de la, dan de. Atau kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, kita mempunyai padanan dengan some. Du digunakan untuk artikel partitif kata benda maskula, de la digunakan untuk artikel partitif benda femina, dan de digunakan untuk maskula atau femina jamak. Oke, pada saat kita berbicara mengenai artikel defini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam nominanya ataupun artikelnya. Pertama, penggunaan artikel indefini digunakan untuk menunjukkan orang, person, l'objet, ou bien une chose, ou bien un animal qui n'est pas connu, atau yang belum dikenal. Yang dimaksud dengan belum dikenal di sini adalah belum mempunyai acuan atau reference dalam konteks penggunaan nomina tersebut. Kemudian, pada saat kita melihat ada sebuah artikel indefini yang mengikuti nomina, maka kita bisa melihat di situ bahwa nomina mempunyai kategori baik itu maskula atau femina. Misalnya,
Apabila kita mengenal ada sebuah kata ditulis dengan ang, maka nominanya berkategori berjenis maskulin. Sedangkan une berarti nominanya adalah femina. Penggunaan ang dan juga une juga menunjukkan bahwa nomina tersebut nomina singulier. Apabila yang kita gunakan adalah de, maka kita melihat bahwa nomina tersebut bisa berkategori maskula ataupun femina, tetapi yang pasti apabila yang kita gunakan adalah de, maka nominanya adalah plurial atau jamak. Itu apabila kita melihat dari sisi apa makna di dalam penggunaan artikel divini. Oke, contohnya di sini misalnya ada kata angkaye, berarti kita tahu bahwa kaye berkategori maskula. Apabila kita tulis dengan bentuk jamak menjadi DKY, maka kita harus melihat bahwa KY harus kita tulis dalam bentuk jamak dengan penambahan S. Demikian juga apabila kita membaca ataupun mendengar une chaise, maka chaise adalah berkategori femina dan dia tunggal. Sedangkan apabila kita dengar ataupun kita tulis dengan des chaises, maka chaise-nya sebagai penunjuk jamak dan harus kita ikuti dengan S. Jika kita lihat nomina maskula pada benda-benda yang berhubungan dengan kosakata-kosakata yang ada di kelas, maka kita bisa mengkategorikan kosakata-kosakata tersebut dalam dua kelompok, yaitu kelompok maskula dan kelompok femina. Dalam kelompok maskula kita bisa mendapatkan kosakata-kosakata seperti cahier, étudiant, plafond, ordinateur, climatiseur, professeur, tableau, dan stylo. Dalam kategori ataupun kelompok kata benda femina, kita bisa mendapatkan chaise, trousse, table, porte, lampe, climatisation, télévision, dan étudiant. Dari contoh-contoh ini, maka nanti kita bisa mengambil sebuah pemahaman umum bagaimana membedakan maskula dan femina apabila kita tidak melalui kamus. Kita perhatikan dulu untuk kelompok kategori maskula. Kelompok yang pertama adalah apabila nomina tersebut ditulis dan diakhiri dengan konsonan. Contohnya cahier, étudiant, dan plafond. Kedua, apabila ditulis dan kita baca dengan atau kalau ditulis menjadi ter atau ser, contohnya ordinateur, climatiseur, maka dia juga berkategori maskula. Yang kedua, apabila diucapkan mempunyai pengucapan O atau kalau ditulis adalah E, A, U atau vokal O, dia juga berkategori maskula. Sedangkan femina secara umum ditulis dengan berakhiran E. Chaise, trousse, table, porte, lampe. Juga kita lihat di sini diakhiri dengan huruf atau vokal E. Sedangkan apabila ditulis dengan akhiran tion atau sion, dibacanya sion, maka juga mempunyai kategori feminin. Sedangkan kategori feminin yang dibentuk dengan merubah nomina maskula, maka ditambahkan dengan vokal E di belakang konsonannya. Contoh, étudiant untuk mahasiswa diubah menjadi étudiante, berarti menjadi femina. Namun demikian, kita bisa mengenal di sini beberapa contoh, misalnya penggunaannya un climatiseur et une porte. Namun tidak semua kata benda apabila kita mengikuti aturan umum seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya ada beberapa perkecualian. Contohnya kata benda livre, buku. Jika kita lihat berakhiran dengan e, yang menurut aturan tadi dikategorikan femina, tetapi livre mempunyai jenis maskula. Sedangkan maison berakhiran dengan konsonan, tetapi dia mempunyai kategori femina. Ini beberapa contoh. Dengan semakin kita belajar mengenal kosakata yang lebih banyak bahasa Perancis, nanti kita bisa menemukan pengecualian yang lain. Baik, berikutnya kita akan melihat di sini bagaimana membentuk nomina singulier kita rubah ke dalam nomina plurial.
Selain kita membentuk dengan merubah artikelnya dari un, une berubah menjadi de, maka ada penyesuaian yang harus dilakukan di dalam tulisan nominanya. Untuk bentuk jamak, setelah nomina harus kita tambahkan dengan s. Contohnya misalnya, cahier, étudiant, plafond, ordinateur, sampai dengan étudiante ataupun télévision. Apabila kita membentuk dengan menggunakan d, maka kita tambahkan dengan s. Kecuali ada beberapa pengecualian di sini. S akan berubah menjadi X atau penanda jamak S akan kita tulis dengan X atau harus kita tulis dengan X apabila kata benda tersebut diakhiri dengan bunyi O untuk penulisan E, A dengan U. Contohnya tableau, maka penulisannya untuk bentuk jamak menjadi les tableaux dengan X. Kedua, catatan yang kedua adalah apabila kata benda tersebut sudah diakhiri dengan huruf S, maka untuk menjadi bentuk jamak tidak perlu kita tambahkan dengan S. Jadi contohnya misalnya di sini un bus, kalau menjadi les bus maka tidak perlu kita tambahkan dengan S. Contohnya des cahiers, des tables, des chevaux, dan des bus. Nah, itu tadi beberapa aturan mengenai perbedaan maskula dan femina. Coba sekarang kita akan mencoba untuk memahami maskula femina pada benda-benda yang ada di sekitar kelas ataupun yang ada di kampus kita. Misalnya saya mempunyai kata kampus, maskula atau femina? Ya, betul. Kampus adalah maskula. Ya, karena berakhiran dengan konsonan. Maka kampus kalau kita ikuti dengan artikel indefini menjadi un campus. Jika kita bentuk menjadi jamak menjadi de campus tanpa ada penambahan s. Kelas. Ya, kelas adalah femina sehingga dengan artikel indefini menjadi une classe dan de classe dengan penambahan s. Devoir. Devoir. Ya, devoir adalah maskula, maka untuk nominanya kita mendapatkan maskula, kita mendapatkan un devoir, kemudian bentuk jamak menjadi de devoir. Oke ya, kampus artinya campus, kemudian kelas, class, devoir, homework atau tugas TPR. Oke, ya, saya rasa itu bon c'est tout sur le sujet de l'article indéfini. Merci beaucoup et au revoir.